Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Rekan-rekan sekalian, beberapa waktu ini kita mendengarkan dan membaca berbagai berita viral tentang bagaimana ekspresi dari warga Muhammadiyah, terutama tokoh-tokoh Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah yang menarik uang sampai puluhan triliun rupiah dari Bank Syariah Indonesia atau BSI. Ternyata yang terungkap karena kemarahan mereka merasa dibohongi, ya. Mereka merasa dibohongi dan tidak ada dana yang mereka tempatkan, warga Muhammadiyah yang tempatkan dana mereka begitu besar, tetapi pemerintah tidak memberi ruang untuk kader mereka menjadi komisaris, padahal sebelumnya pihak BSI sendiri yang meminta dan kemudian disetujui oleh Muhammadiyah. Bahkan sebelumnya Muhammadiyah berulang-ulang menolak menempatkan kader mereka atau mengutus kader mereka menjadi salah satu komisaris atau komisaris independen di BSI. Namun karena permintaan itu berulang-ulang dilakukan oleh pihak BSI sendiri ke Muhammadiyah, akhirnya Muhammadiyah menyetujui itu, tapi di akhirnya kemudian ditelikung dengan menempatkan orang Gerindra perempuan yang tentunya mungkin dari sisi pemahaman keagamaan tentang syariah itu juga masih sangat terbatas, tapi itu yang ditempatkan. Tentu ini adalah yang dilakukan adalah pihak otoritas BUMN, yaitu Kementerian BUMN di bawah Erick Thohir, yang membuat Muhammadiyah marah dan gusar, merasa dibohongi dan ditipu lah. Walaupun demikian, kawan-kawan sekalian, kita coba bacakan berita yang terkait dengan apa yang kita bicarakan ini, yang kita ambil dari kilat.com, dimuat pada tanggal 18 Juni ya, bukan 28, 2024 ini. Coba kita bacakan sekarang. Pemutusan kerjasama antara Muhammadiyah dan Bank Syariah Indonesia (BSI) banyak mendapat sorotan. Kabar tersebut ramai dibahas seusai beredar surat edaran yang ditandatangani langsung oleh pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Agung Danarto. Surat edaran tersebut menyerukan bahwa Muhammadiyah akan menarik seluruh dana dari BSI yang diperkirakan senilai 15 triliun. Penarikan dana Muhammadiyah dari BSI tersebut diduga berkaitan dengan penunjukan Felicitas Talulembang sebagai komisaris yang dianggap tidak memiliki kompetensi yang sesuai. Saya kira kalau alasan kompetensi, saya kira ini ada benarnya, karena diduga bahwa Felicitas Talulembang ini semata-mata karena hanya kader Gerindra saja, sehingga mungkin pimpinan otoritas di BUMN ini, ya ini Prabowo pemenang pemilu dan ini cari muka lah kira-kira begitu untuk menampung ini. Dari sisi kompetensi, saya kira pengetahuan, apalagi tentang pengetahuan syariat Islam, saya kira ini tidak dikenal, ya, tidak diketahui, dapat diduga sangat terbatas, sehingga ini juga alasan bahwa mengangkat yang bersangkutan lebih bersifat kepentingan politis dari pimpinan BUMN. Saudara, tidak hanya itu, kabar soal gagalnya kader Muhammadiyah Abdul Mukti menempati posisi komisaris BSI diduga turut menjadi pemicu penarikan dana organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia tersebut. Meski banyak dugaan yang muncul terkait alasan penarikan dana Muhammadiyah senilai 15 triliun dari BSI tersebut, namun kedua pihak terkait belum membagikan alasan pasti terkait penarikan dana dari Bank Syariah tersebut. Banyak warganet yang berasumsi bahwa permasalahan antara Muhammadiyah dengan BSI termasuk gagalnya Abdul Mukti menjadi komisaris bank BUMN tersebut. Jadi saya kira krisis kepercayaan
Muhammadiyah terhadap BSI ini, yang dibawa BSI saya kira punya pemerintah di bawah Kementerian BUMN ini, saya kira terkait dengan masalah ingkarnya pihak otoritas BSI, terutama Kementerian BUMN ya, terhadap Muhammadiyah, yang semula Muhammadiyah sendiri tidak berminat menempatkan orang di situ, tetapi karena ini bujuk rayu dari pihak BSI sendiri, petinggi BSI konon, dan dilaporkan ke Menteri BUMN Erick Thohir dan sudah ada green light, tetapi tiba-tiba Erick Thohir ingkar terhadap soal ini, sehingga ini lebih diduga bahwa ini adalah mainan dan tanda petik Kementerian BUMN untuk kepentingan politik semata, di mana mengangkat kader Gerindra sebagai komisaris adalah satu bentuk perhatian terhadap Gerindra, di mana Gerindra adalah pemenang presidennya, ada pemenang Pilpres di 2024 ini yang sebentar lagi akan dilantik sebagai presiden. Sehingga walaupun demikian dampaknya adalah kemarahan terhadap tingkat kepercayaan terhadap BSI, terutama dari warga Muhammadiyah, dari pimpinan organisasi besar Muhammadiyah ini terhadap pemerintah atau terutama ke BSI semakin menurun, dan kalau benar-benar seefektif penarikan dananya itu sebanyak 15 triliun rupiah oleh Muhammadiyah, itu saya kira setidaknya akan memberi goncangan yang sangat berarti bagi BSI. Apalagi Muhammadiyah sendiri dengan kekecewaan yang diekspresikan berkeinginan untuk membentuk bank sendiri dengan menarik seluruh aset-aset atau dananya untuk mendirikan bank sendiri, sehingga memastikan bahwa lebih nyaman dan aman, dan tentunya umat ini akan lebih nyaman menempatkan dananya di bank yang clear dengan syariat Islam dibanding bank-bank konvensional selama ini yang penuh dengan riba, dan itu juga membuat mereka-mereka yang menyadari tentang pentingnya mereka meninggalkan riba dan menitipkan dana ke tempat yang lebih aman dan terpercaya, yaitu misalnya berupa bank syariah yang dikelola langsung, misalnya di bawah otoritas langsung oleh Muhammadiyah atau organisasi seperti Muhammadiyah itu. Saya kira inilah kawan-kawan sekalian apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.